Intel Panther Lake atau Core Ultra seri 300 baru aja rilis beberapa hari lalu dan performanya itu beneran gila. Kita langsung ngajak ke performanya dulu itu kayak gimana. Dan setelah itu aku pengen bahas inovasi dan potensinya nanti itu juga. Jadi yang pertama kita lihat performa CPU-nya dulu. Yang ya walaupun performanya sih nggak wow banget gitu ya kalau dalam angka doang. Intel mengklaim peningkatan IPC yang intinya itu dia berapa banyak tugas yang bisa dikelarin dalam satu waktu itu cuma 5-10% dan mereka gak bagiin sih angka untuk efisiensi dan low power core-nya. Dan di slide Intel, di Cinnamon single core si Core Ultra X9388H ini cuma dikit peningkatannya. Tapi klaim efisiensinya yang didorong dengan klaim 40% daya lebih rendah di performa yang sama. Multithread-nya juga nggak beda jauh dengan peningkatan 10% hingga 60% di daya yang sama. Jadi intinya generasi ini CPU-nya lebih fokus ke efisiensi banget lah. Tapi yang paling impresif itu peningkatan di GPU-nya yang menurutku wah banget. Arc B390 yang ada di Ultra X9388H itu lebih kencang 77% daripada Arc 140V di Lunar Lake dan 76% lebih kencang dari Arc 140T di Arrow Lake dan 73% lebih kencang dari Radeon 890M. Jadi ini udah ngelibas semua yang ada di pasaran sekarang. Ya walaupun si Lunar Lake itu dayanya cuma 25 watt ya maksimalnya. Dan semua tes ini pakai upscaling bukan native ya. Jadi pakai FSR atau XeSS semacamnya kayak gitu. Tapi kalau lihat natifnya, mereka juga bagiin benchmark native-nya di resolusi aslinya 82%. 82% lebih kencang dari AMD AI 9 HX370. Bahkan jika dibandingkan dengan dedicated GPU 4050 laptop, ini bukan GPU kacangan ya. Ya walaupun yang terendah sih untuk gaming sekarang, tapi ini bukan yang kacangan. Dia masih bersaing banget. Belum lagi dengan arsitektur ini, Intel juga rilis XeSS 3 yang bisa frame gain sampai 4 kali. Sedangkan dari AMD dan Nvidia di kelas itu, kayak yang di iGPU AMD atau yang 4050 gitu, dia masih mentok di 2 kali doang. Oke, mungkin ini karena benchmark dari Intel sendiri. Jadi di otak-atik datanya kayak gimana. Atau mungkin mereka pilih yang bagus doang. Jadi kita nggak bisa percaya 100%. Tapi jurnalis juga sempat benchmark dan Arc B390 yang ada di Panther Lake ini, performanya masih oke banget untuk iGPU. Tom's Hardware sempat ngetes Panther Lake pakai reference system dari Lenovo. Mereka mengetes beberapa game AAA modern. Masih pakai upscaling sih karena nggak kuat kayaknya kalau 60 fps. Tapi kita bisa lihat gimana performanya. Contohnya kayak di Cyberpunk 2077 di setting 1080p high dengan XeSS balance dia bisa sampai 81,4 fps. Di Spider-Man 2 1080p high juga pakai XeSS quality dia hampir 60 jadi dapat 57,4 fps. Dan yang paling rendah itu Monster Hunter Wilds. Yang ini wajar sih karena gamenya emang optimalisasinya dan performanya jelek di semua hardware. Dia cuma dapat 35,5 fps di 1200p medium dengan XeSS balance. Dan waktu mereka ngetes, Tom Hardware mengklaim kalau performa kayak gini itu laptopnya masih adem dan kipasnya juga nggak terlalu kedengeran. Sangar banget. Tapi gimana bandingin yang lain? Kan ini cuma Intel sendiri, kita nggak tahu kan perbandingannya. Hot Hardware yang punya perbandingannya dengan data mereka juga. Jadi menurut Hot Hardware di F122 1080p High, Arc B390 ini lebih kencang dari apapun yang AMD punya, termasuk handheldnya. Kecuali chip gede si 8060S District Cell itu. Tapi itu bukan perbandingan yang sepadan sih, karena ukuran dan konsumsi daya chip itu jauh lebih gede. Ukuran daya GPU-nya aja lebih gede dari total chip plus GPU plus IO-nya Panther Lake. Jadi ini intinya kayak chip konsol, jadi beda lagi udah kelasnya. Dan di F124, setting 1080p high juga Panther Lake melibas iGPU AMD dengan performanya itu 66% lebih kencang dari Z2 Extreme yang punya AMD di ROG Xbox LIX itu.
Di game yang agak lama juga masih oke, kayak Middle Earth Shadow of War 1080p High, dia pakai DirectX 11. Arc B390 masih dapat 93 fps. Cuma anehnya sih, performanya iGPU AMD kayak sama semua gitu, selain si yang gede tadi. Entah itu ada bottleneck lain atau apa. Dan yang terakhir, Shadow of the Tomb Raider pakai DirectX 12. Arc B390 itu dapat 76 fps, sedangkan Z2 Extreme 46 doang. Mereka bandingin dengan Z2 Extreme karena Intel juga berencana rilis chip khusus handheld mereka sendiri. Dan kalau kedengaran dari sebelum-sebelumnya sih nanti itu dia versi 10 core dari GPU ini. Tapi menurutku kalau performanya konsisten kayak gini, masih cukup lah buat ngelibas Z2 Extreme. Cuma kalau di format laptop sih, susah ya saingan apalagi sama Strix Hello itu. Kalau sama yang normal, yang mobile biasa kayak gitu, ini udah otomatis menangkan. Tapi kalau lawan Strix Hello, dia susah. Apalagi AMD juga rilis yang lebih kecil formatnya, tapi iGPU-nya itu tetap sama. Jadi ada Ryzen AI Max Plus 388 dan AI Max 385. Dua-duanya ini 8 core 16 thread, jadi lebih normal lah. Dengan boost itu maksimal 5 GHz. Yang bedanya sih di iGPU-nya. Untuk yang Max Plus dia pakai 8060S yang punya 40 compute unit, sama kayak tadi. Dan Max 385 itu pakai 8050S yang pakainya 32 compute unit. Dan Intel gak ada lawan untuk seri ini sekarang. Karena bahkan si 8050S ini walaupun sekali lagi jauh lebih gede chipnya, performanya juga masih agak jauh dibandingkan Intel. Aku harap sih Intel bisa bikin seri kayak Strix Hello ini ya. Dengan iGPU gede sekelas konsol kayak gini, pasti makin seru tuh saingannya di atas. Karena dengan arsitektur baru ini Intel udah punya basis yang bagus lah menurutku. Jadi mereka, aku harap bisa mengembangkan sesuatu yang kayak ini. Dan sekarang aku pengen bahas teknisnya. Ya kayaknya ini lumayan. Jadi Panther Lake ini dibangun di arsitektur Foveros 2.5D packaging generasi Gen 3 punya Intel, dan ini membawa beberapa perubahan juga di arsitektur ini, utamanya di konstruksi tile atau chipletnya kalau bahasa umumnya. Dimana sekarang ia punya 3 tile, jadi ada compute yang isinya itu core-core-nya, dan habis itu ada GPU-nya sendiri dan platform controller kayak untuk I/O, jadi yang USB, Thunderbolt, dan semacamnya itu lewatnya situ. Dan ini beda dengan generasi sebelumnya yang menggunakan 4 tile, dan ini penting karena konstruksinya ini jadi lebih mirip dengan CPU desktop mereka lah. Dan semua compute tile ini, jadi semua CPU-nya dari yang performance sampai low power itu dibuat Intel sendiri di proses 18A. Berbeda dengan generasi sebelumnya di mana mereka harus pakai fabrikasi punya TSMC untuk compute tile-nya, yang aneh banget karena Intel punya fabrikasi sendiri. Dan sedangkan untuk GPU-nya, dia ini dipisah jadi 2. Jadi maksudnya itu 2 versi atau 2 pabrikan lah. Dengan versi yang kecil, yang cuma 4 core kayak gitu, dibuat oleh Intel sendiri di proses Intel 3. Dan yang gede, yang 12 core kayak gitu, itu dibuat oleh TSMC di proses N3i. Jadi untuk GPU-nya Intel masih kayaknya belum percaya diri ya bikin sendiri yang gede. Jadi mereka yang kecil doang yang bisa. Nah setelah itu kita bahas core-core-nya. Jadi untuk core-nya ini dari performance core-nya dulu. Ya Panther Lake ini performance core-nya dinamakan Cougar Cove yang menjanjikan 5-10% IPC lebih baik tadi. Yang didapatkan dari penyempurnaan di arsitektur dan memperluas antrian tertentu serta meningkatkan scheduling untuk mengurangi penundaan di unit eksekusinya. Ya ini bukan peningkatan yang wah sih. 5-10% itu termasuk dikit kalau kita bandingkan dengan peningkatan-peningkatan sebelumnya terutama dari AMD kayak gitu. Tapi dengan Note 18A ini Intel berharap chip-chip ini akan dapat mendukung frekuensi yang jauh lebih tinggi secara keseluruhan karena lebih efisien dan dingin kan. Dan untuk yang core kecilnya atau efisiensi core-nya itu yang baru ini namanya Dark Mount. Ini adalah evolusi lebih lanjut dari arsitektur Skymon E.
Buset keras banget sih Alton ya. Dan ini peningkatannya lebih substansial lah daripada aku Gergov. Jadi Darkmount ini core-nya lebih besar. Intel tapi nggak bagiin sih nilai APC atau apapun untuk core ini. Karena ini fokusnya lebih ke efisiensi dan multithreading lah. Dan untuk low power core-nya, core yang paling kecil itu juga pakai core yang sama. Dan ini beda dari Arrow Lake kemarin. Karena itu pakai arsitektur Crestmont yang jauh lebih tua lagi. Ditambah juga dari perubahan komputernya. Karena untuk sekarang LP core-nya itu nggak dipisah detailnya sendiri. Karena sebelumnya yang LP core itu dipindah detailnya sendiri yang namanya SoC tadi. Nah sekarang nggak dipisah tapi jadi satu sama yang lain. Jadi walaupun ini menghilangkan fitur yang menurutku kedengarannya penting sih. Yang dimana CPU-nya bisa mematikan compute tile-nya. Jadi mereka bisa cuma pakai LP core-nya kalau mau efisien. Tapi menurutku ini masih cukup lah untuk menjalankan workload yang ringan dan masih efisien. Terus kita bahas peningkatan terbesarnya, yaitu GPU-nya untuk generasi ini, yaitu Xe3. Walaupun namanya nih Xe3 ya, tapi sepertinya ini bukan full upgrade ke arsitektur Celestial yang seharusnya jadi Xe3 itu. Tapi tetap aja ini upgrade yang masif dari X itu. Dibandingkan X itu, arsitektur core shader-nya ini nggak banyak perubahan, tapi ini lebih ke meningkatkan efisiensi dan utilisasinya. Juga beberapa block fix function telah ditingkatkan juga, termasuk unit ray tracing yang lebih kenceng dan throughput double di aspek tertentu dari hardware registernya. Tapi yang paling besar adalah hardware-nya. Hardware-nya lebih gede secara fisik juga. Karena yang sekarang dia bisa sampai 12 core, itu 50% lebih besar dari generasi sebelumnya. Dan L2 cache-nya termasuk gede banget untuk iGPU, yaitu 16 MB. Kalau nggak salah aku cek itu yang 8060S yang gede tadi, itu cuma punya 8 MB. Tapi dia ada L3 cache-nya juga sih. Jadi bedanya di situ. Semua itu ditambah sekarang dengan desain GPU yang makin modern dengan hardware ray tracing, XMX matrix unit untuk AI-nya, dan full direct X12 Ultimate yang membuatnya bisa menjalankan XeSS versi terbaru. Termasuk fitur yang mereka dorong banget di generasi ini, yaitu multi-frame gain yang hingga 4 kali. Ini penting karena ini membuatnya setara dengan dedicated GPU terbaru dan di depan iGPU AMD yang belum bisa melakukan multi-frame gain karena iGPU AMD itu nggak ada matrix core atau matrix unit ya, yang bisa dipakai untuk frame gain atau upscaling yang berbasis AI kayak gitu. Nah setelah itu, yang di bagian fabrikasi atau pabriknya, ini yang membuat semua ini bisa tercapai. Intel 18A. Panther Lake ini bukan chip pertama yang diumumin secara resmi pakai fabrikasi kelas 2 nanometer. Karena Samsung lebih dulu ngumumin Exynos 2600 bulan kemarin. Dan ini juga bukan yang pertama pakai GAA FET atau Ribbon FET. Tapi ini adalah fabrikasi pertama yang pakai backside power delivery. Yang Intel brandingnya itu pakai nama PowerVia. Jadi aku jelasin Ribbon FET itu kayak gimana dulu. Jadi Ribbon FET ini adalah intinya itu dia kayak gerbangnya untuk arusnya masuk itu mengelilingi transistornya. Jadi ini bisa meningkatkan kontrol dari gate-nya dan mengurangi kebocoran daya yang makin sering dialami semakin kecil transistornya karena ada namanya quantum tunneling. Intinya partikel atau atom atau elektron kayak gitu. Ada kemungkinan mereka bisa menembus satu objek. Yang itu tentu aja bukan sesuatu yang mereka inginkan kalau mau bikin sesuatu yang efisien dan performanya bagus kan. Jadi ini adalah salah satu solusi terbarunya untuk transistornya. Dan setelah itu power via. Jadi ide utama dari teknologi ini adalah mengirimkan daya dari belakang chip, bukan dari depan. Karena di depan itu udah rame, ada sinyal lah, ada lapisan-lapisan metal lah, jadi kayak gitu. Jadi ini ditaruh di belakang. Jadi pengiriman dayanya itu lebih simpel karena di belakang itu ruangnya lebih luas dan juga mereka nggak campur sama sinyal. Jadi nggak ganggu sinyal juga waktu ngirim daya. Jadi gitu.
Dan dari peningkatan-peningkatan itu, Intel mengklaim bahwa 18A ini dapat memberikan peningkatan performa 15% di daya yang sama dan peningkatan kepadatan chip hingga 30% di frekuensi yang sama. Dan ini sesuatu yang udah jarang kita lihat, peningkatan performa per watt ini. Dan peningkatan performa per watt ini sangat penting untuk Intel karena inilah peningkatannya berasal dari teknologi fabrikasi yang tidak lagi dapat dihasilkan oleh pengecilan node konvensional. Jadi turun dari 3 ke 2 nanometer. Itu udah nggak bisa dapat angka kayak gitu lagi. Jadi perlu inovasi yang lebih dalam lah, nggak cuma ngecilin transistornya doang. Jadi ya gitu, Panther Lake ini adalah pertama kalinya Intel sejak lama banget menggunakan node terbaru yang punya mereka sendiri di CPU mereka. Jadi sekarang Intel udah mampu mengejar ketertinggalan mereka di fabrikasi. Dan seenggaknya untuk di mobile ya, Intel udah bisa nyaingin AMD. Ya mereka udah selalu bisa sih nyaingin di mobile. Yang benar itu mereka sekarang bisa ngelompatin AMD, terutama di bagian iGPU-nya. Jadi menurutku tahun ini bakal seru banget ngikutin perkembangan dari Intel dan AMD di bagian CPU ini. Karena AMD juga akan rilis Zen 6 di akhir tahun yang seharusnya akan bawa peningkatan performa yang cukup mantap dan akan bersaing dengan Intel. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Like kalau udah suka, subscribe. Thanks, bye.